Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT, di mana Allah SWT telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Namun ketahuilah bahwasannya kenikmatan yang kita dapatkan itu sebenarnya hakikatnya adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur ataukah orang-orang yang kufur? Sebagaimana firman Allah SWT, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka apabila kamu bersyukur akan kami tambahkan, dan apabila kamu kufur, maka ketahuilah bahwasanya azabku sangatlah pedih. Maka ketika seseorang ditambahkan kenikmatan dikarenakan kesyukuran, itu pun sebenarnya hakikatnya adalah ujian bagi kita. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah penciptaan anggota tubuh, di mana kita bisa melihat, bisa bernafas, bisa mendengar, makan, minum, dan juga lain-lainnya. Semuanya itu dilakukan dengan mudah tanpa bersusah payah bagi mereka yang sehat dan normal. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kekurangan dari anggota tubuhnya pun menjadi ujian yang harus mereka lalui. Maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT itu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu itu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Ala kulli hal, sehat ataupun sakit itu semuanya akan menjadi ujian, karena kehidupan ini adalah setiap detiknya ujian, di mana Allah SWT berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan tidak lain untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya. Maksud dari ahsanu amala di sini adalah sebagaimana disebutkan oleh Fudail bin Iyad, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Maksudnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketahuilah bahwa pada bulan Ramadan ini menjadi sebuah momen yang paling penting bagi umat muslim. Karena dengan momen puasa yang diwajibkan oleh Allah ini, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dan juga keimanan kita. Itulah tujuan utama berpuasa, dan juga menjadi tujuan utama dalam ibadah-ibadah lainnya, di mana disebutkan sebagaimana yang telah kita ketahui ayat tentang puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Dan karena takwa inilah akhirnya Allah SWT memberikan warisan kepada kita, yaitu surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyan. Dan itulah surga yang kami berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka untuk bisa mencapai ketakwaan kita di bulan Ramadan ini adalah salah satunya dengan cara menjaga anggota tubuh kita. Terlebih lagi menjaga lisan. Berbagai macam dalil, banyak dalil berkaitan dengan lisan. Terlebih lagi di sana ada kaitannya takwa dan lisan. Disebutkan di dalam firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan ucapkanlah yang benar atau ucapkanlah yang baik. Ya. Maka ketika kita mengetahui bahwa sebagian besar dalil-dalil yang ada itu, kita bisa simpulkan syariat Islam sangat memperhatikan tentang lisan, terutama lisan. Sangat memperhatikan anggota tubuh kita, terutama lisan itu sendiri. Maka lisan ini sebenarnya gambaran dari apa yang ada di dalam diri kita. Ketika hati kita kotor, maka yang keluar dari lisan kita adalah kotor. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita suci, maka yang keluar dari lisan kita juga suci. Sebagaimana yang sering disebutkan ya, tentang hadis, yaitu tentang hati itu sendiri.
Nah, di sini ada kaitannya puasa dengan ucapan, di mana kita harus menjaga ucapan. Disebutkan di dalam hadis, malam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan dia terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaga yang ia tahan. Di dalam hadis ini sebenarnya tidak terbatas pada kedustaan, namun bisa dengan semua maksiat yang dilakukan oleh lisan kita, seperti menggibah, mencela, memaki-maki, dan seterusnya. Bahkan ada sebuah perbuatan yang memiliki kedudukan yang sama dengan lisan, yaitu tulisan, di mana pengaruhnya pun tidak kalah hebatnya dengan lisan. Sebagaimana ada sebuah ungkapan mengatakan, aku menulis dengan tanganku. Namun aku yakin bahwasannya ketika aku menulis itu dengan tanganku ini, aku yakin bahwasannya tanganku ini nanti suatu saat akan lenyap. Namun tulisan tanganku akan abadi. Apabila tanganku menulis kebaikan, maka aku akan diganjar dengan setimpal. Dan apabila aku menulis keburukan, maka tinggal menunggu balasannya. Maka mari kita berusaha untuk menjaga lisan kita dan juga anggota tubuh kita. Bukan hanya sekedar lisan, bahkan anggota tubuh kita pun bisa melakukan maksiat, sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya setiap manusia itu memiliki bagian untuk berzina. Mata dengan memandang, tangan dengan bersentuh, kaki dengan berjalan, dan seterusnya. Maka di sini tidak terbatas pada lisan, namun juga anggota tubuh lainnya bisa bermaksiat. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara kita menjaga lisan kita dan juga anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan, bahwasanya hati itu adalah raja. Hati itu adalah penggerak anggota tubuh. Apabila hati itu sehat, maka anggota tubuh pun menjadi sehat. Apabila hati itu sakit, maka anggota tubuh pun ikut sakit. Maka di sini perlu yang pertama kali, langkah awal kita adalah dengan cara menyucikan jiwa kita. Bagaimana cara kita bisa menyucikan jiwa kita? Di antaranya adalah dengan mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah SWT. Dengan cara mentauhidkan Allah SWT. Terlebih lagi kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu Maha melihat. Allah itu mengawasi semua perbuatan kita, di mana dengan perbuatan kita di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah SWT menyuruh malaikat pencatat untuk mencatat amalan kita, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah suatu ucapan kecuali di sampingnya ada malaikat pencatat, raqib dan atid. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Yang kedua adalah kita ada usaha untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, entah yang dilakukan oleh lisan ataupun anggota-anggota tubuh lainnya, di mana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Di mana Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, yaitu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, bahwa yang maknanya adalah apabila kita ingin berbicara, maka berpikirlah terlebih dahulu. Apabila isi pembicaraan kita memiliki manfaat dan tidak memudaratkan bagi bagi lawan bicaranya, maka silakan bicara. Namun apabila kita ragu apakah isi ucapan kita itu memiliki mudarat atau manfaat, ataukah justru akan memberi kemudarat kepada lawan bicara kita, maka diamlah.
hanya ada dua, bicara yang baik atau diam. Maka ketahuilah bahasanya ada sebagian ulama mengungkapkan kalau seandainya kita membeli kertas untuk malaikat pencatat amal, maka niscaya kita akan lebih banyak diam daripada bicara. Maka sebagai seorang muslim sejati seharusnya berusaha tekad kuat untuk tidak menodai bulan puasa ini dengan kemaksiatan lisan ataupun anggota tubuh. Di bulan puasa Ramadan ini bukan hanya sekadar berpuasa dari makan dan minum, akan tetapi anggota tubuh, terlebih lisan dan jiwa kita pun turut berpuasa dari kemaksiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT menjaga lisan kita dan juga anggota tubuh kita dari kemaksiatan dan membimbingnya. Dan semoga Allah SWT membimbing anggota tubuh kita, termasuk jiwa kita, lisan kita, dan anggota tubuh lainnya untuk menuju ketaatan kepadanya, khususnya di bulan Ramadan ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.